Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi ta'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahmakumullah, marilah kita lanjutkan materi sirah nabawiyah, yaitu pada fase dakwah sirriyah, dakwah dengan rahasia. Pada bagian ini melanjutkan pembahasan kita tentang as-sabiqun al-awwalun, orang-orang pertama yang didakwai oleh Rasulullah SAW. Merekalah yang memiliki peran besar dalam perkembangan dakwah Islam di fase-fase awal, yaitu ada 4 orang pertama yang didakwai oleh Rasulullah SAW. Di antaranya dari kalangan wanita, yaitu Khadijah binti Khuwailid, istri beliau yang sangat setia mendampingi beliau dalam suka dan duka dan memberikan motivasi kepada beliau. Kemudian dari kalangan anak-anak, yaitu Ali bin Abi Thalib, dan dari kalangan hamba sahaya ada Zaid bin Harithah. Sementara dari kalangan tokoh lelaki dewasa, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Masing-masing sudah kita bahas ya, bagaimana tentang keistimewaan yang dimiliki oleh Khadijah binti Khuwailid, kemudian juga keistimewaan yang dimiliki oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, kemudian juga oleh Zaid bin Harithah, dan juga oleh Abu Bakar As-Siddiq. 4 orang inilah yang memiliki peran besar pada saat dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah pertama-tama tersebut, dan khususnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, karena dari dakwah yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq itulah banyak sahabat pertama yang masuk Islam. Akan kita bahas pada kesempatan kali ini insyaallah. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, Abu Bakar As-Siddiq ini sebagaimana yang sudah kita sampaikan memiliki keistimewaan. Beliau yang diberikan janji oleh Rasulullah SAW bisa memasuki pintu-pintu surga dari manapun yang beliau kehendaki. Adapun kita juga masih punya peluang. Kita hendaklah memiliki amal-amal unggulan yang bisa kita jadikan sebagai sarana untuk masuk surga. Apakah berupa sedekah, ataukah sholat, ataukah jihad, ataukah puasa, dan 4 pintu yang lain yang berbeda-beda. Ada haji dan umroh, ada pintu ilmu, ada pintu kesabaran menahan amarah, ada pintu silaturahim. Maka kita hendaklah bersungguh-sungguh untuk melakukan amal-amal kebaikan itu. Ada amal sederhana yang diberikan janji oleh Rasulullah SAW. Apabila orang rutin mengerjakan amal itu, maka dia bisa masuk dari 8 pintu surga yang dia kehendaki.
Kalau kita pada umumnya laki-laki dan perempuan, yaitu dengan membiasakan membaca 2 kalimah syahadat setiap selesai berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu kita baca setiap selesai wudu. Kalau kita mau nambahkan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin boleh ya. Tapi yang paling inti adalah 2 kalimah syahadat. Jadi kalau orang yang merutinkan pembacaan 2 kalimah syahadat setelah wudu itu, dia diberikan janji oleh Rasulullah untuk masuk surga dari 8 pintu itu. Itu kan sebenarnya sederhana dan ringan ya. Tetapi kadang-kadang kalau kita tidak biasakan, ya mungkin karena terburu-buru atau karena faktor yang lainnya, tidak sempat membaca 2 kalimah syahadat. Ada lagi peluangnya, yaitu bagi para istri. Ayyuma mra'atin salat khamsaha wa shaumat saumaha wa hafizat farjaha wa ta'at zawjaha nutiya yaumal qiyamah udkhuli al-jannata min abwabiha ma syi'ti au kama qala. Seorang wanita, seorang istri yang rajin untuk puasa, untuk sholat 5 waktu, kemudian untuk puasa Ramadan, dia menjaga harga dirinya, menjaga kehormatannya, dan mentaati suaminya, maka nanti pada hari kiamat dipanggil dari 8 pintu surga supaya masuk dari pintu mana yang dia kehendaki, dipersilahkan. Nah, itulah ya peluang bagi seorang istri yang taat kepada suaminya. Maka bagaimanapun kondisi rumah tangga, mungkin suaminya kurang bijak atau mungkin ada kekurangan, kekhilafan ini itu, harap bisa diterima ya dengan penuh kesabaran. Karena suami itulah sebagai sarana bagi istri untuk masuk surga. Ada hadis yang lainnya, ayyumma imra'atin matat wa zawjuha an aradin takhalatil jannah. Wanita manapun yang meninggal dunia sementara suaminya ridho kepadanya, maka wanita ini masuk surga. Jadi ridho suami itulah penting, menjadikan istrinya Allah Ta'ala ridho kepada wanita ini, dan Allah memasukkan wanita ini ke surga. Dulu ada kisah seorang wanita yang meninggal dunia di Pasuruan sana ya. Dia meninggal sudah beberapa tahun, terus makamnya ada keperluan apa gitu dibongkar, dan ternyata jemaah sekalian, wanita ini walaupun dikuburkan bertahun-tahun, jasadnya masih utuh, tidak hancur, tidak dimakan oleh binatang-binatang tanah. Maka berarti menunjukkan wanita ini wanita solihah, dia husnul khotimah, mendapat nikmat kubur. Maka orang-orang bertanya, kira-kira apa amal unggulan si wanita ini? Akhirnya ditanyalah kepada suaminya. Suaminya masih hidup. Apa amal istri Anda sehingga dia mendapat husnul khotimah? Kata suaminya bahwa setiap kali dia bersama istrinya itu sholat ya, berjamaah ya, mungkin di luar yang wajib atau yang bagaimanalah, pokoknya pada saat suami istri ini sholat berjamaah di rumah, maka setiap kali salam, istri ini menjabat salaman sama suaminya ya, salim lah ya, mencium tangan suaminya dan meminta maaf, minta keridhaan kepada suaminya. Ya, hampir setiap hari itu dilakukan oleh istri ini. Jadi rupanya inilah yang bisa jadi amal unggulan yang dilakukannya. Suaminya ridho kepada istrinya dan Allah pun ridho, sehingga wanita ini mendapatkan nikmat kubur seperti itu. Ini sesuatu yang sebenarnya ringan ya.
Tetapi kalau tidak dibiasakan atau mungkin karena kurang harmonis dalam kehidupan rumah tangga, maka masing-masing mempertahankan egonya sendiri-sendiri. Tidak ada saling kerjasama dalam rumah tangga. Itu PR kita semuanya ya, bahwasanya pernikahan kita ini adalah sebuah ibadah yang terpanjang, yang paling lama. Kalau kita sholat hanya butuh beberapa menit, kalau kita haji reguler itu 40 hari. Tapi kalau kita menikah ini ibadahnya sejak akad nikah sampai sekarang. Kita dalam rumah tangga itulah pernikahan atau ibadah ya. Disebut pernikahan adalah ibadah yang ghairu mahdhah, yang setiap waktu, setiap saat bisa kita dapatkan pahala di situ apabila kita saling ikhlas karena Allah, saling kerjasama karena Allah ya. Dan saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Nah, kemudian jamaah sekalian, ini masih karakter ya dakwah Syria. Nah, selanjutnya jamaah sekalian, bahwa Abu Bakar ini terus mengajak kepada orang-orang, tokoh-tokoh para sahabat saat itu untuk masuk Islam, mengajak kebaikan kepada mereka dengan cara yang bil hikmah. Jadi dengan itulah akhirnya dakwah Islam semakin kokoh. Ada 5 orang sahabat yang masuk Islam pada tahap berikutnya lewat Abu Bakar, yaitu Utsman bin Affan. Ini sahabat yang tidak kita ragukan lagi kualitasnya, menjadi Khulafaur Rasyidin yang ketiga setelah Abu Bakar dan Umar itu. Nanti akan kita bahas lebih singkat biografinya ya, singkat. Kemudian Zubair bin Awam yang nantinya menjadi menantu Abu Bakar, dinikahkan dengan Asma binti Abi Bakar. Kemudian Abdurrahman bin Auf, ini juga tidak kita ragukan lagi, merupakan konglomerat kaya raya luar biasa, yang kekayaannya kalau ditaksir asetnya itu mencapai 73.000 triliun kalau dikuruskan saat ini ya. Yang kalau kita lihat orang-orang terkaya sedunia nggak ada saat ini yang sekaya itu ya. Itulah kekayaan Abdurrahman bin Auf yang luar biasa. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah. Setelah itu menyusul beberapa nama seperti Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian Abu Salamah, Arqam bin Abil Arqam, dan seterusnya hingga Sa'id bin Zaid. Jadi ada 5 di atas, ya, kemudian Sa'id bin Zaid berarti 6, kemudian ditambah dengan Abu Bakar, Umar. Itulah nanti akan kita sebutkan 10 sahabat, tambah ini Abu Ubaidah ini ya. 10 sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang keutamaan Utsman bin Affan. Namanya adalah Utsman bin Affan bin Al-As bin Umayyah bin Abu Tusyams bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Quraisy Al-Umawi. Disebutkan dalam riwayat dari Ibnu Asakir dari Ali bin Abi Thalib, annahu su'ila an Utsman bin Affan, ketika Ali ditanya tentang Utsman, faqala dzaka mru'un yud'a fil mala'il a'la dzannuraini. Beliau adalah seorang laki-laki yang mendapat panggilan di kalangan umum, kalangan tokoh-tokoh dari langit sana, langsung dari langit. Dzunnuraini, beliau memiliki panggilan laki-laki yang memiliki 2 cahaya. Karena khatana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ibnatayhi, adalah Rasulullah menikahkan Utsman ini dengan 2 putrinya. Tentunya salah satu ya setelah meninggal. Beliau dinikahkan lebih dahulu dengan Ruqayyah, kemudian setelah meninggal dinikahkan dengan Ummu Kulthum.
Tidak ada di antara sahabat yang pernah menikah dengan dua putri Rasulullah SAW. Maka disebut Dzunnurain, laki-laki yang memiliki dua cahaya. Kemudian disebutkan di dalam riwayat Zaid bin Thabit, saya pernah mendengar Nabi SAW bersabda, marra bi Utsman wa inti malakun minal malaika faqala syahid yaqtuluhu qaumuhu inna nastahyi minhu. Suatu saat Rasulullah bersabda, Utsman datang kepadaku dan pada saat itu ada seorang malaikat bersamaku dan dia berkata, malaikat ini, bahwa Utsman itu akan mati syahid dan akan dibunuh oleh kaumnya. Sesungguhnya kami sangat malu kepadanya. Ini kisah yang memilukan dan cukup pelik persoalannya ya, tentang meninggalnya Utsman bin Affan ini. Karena saat itu fitnah sudah tersebar luas melalui tokoh sentral gembong munafikin. Jadi kalau pada awal-awal fase Madinah ada gembong munafikin, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Sementara pada fase setelah Nabi meninggal itu ada tokoh munafik yang aslinya Yahudi, Abdullah bin Saba, sama-sama nama Abdullah, tetapi ya orang-orang munafik. Orang munafik ini aslinya orang kafir ya, orang Yahudi. Abdullah bin Saba ini memprovokasi kaum muslimin di pusat-pusat pemerintahan. Ada di Kufah, ada di Syam, ada di Mesir, kemudian juga di Afrika. Itu didatangi oleh Abdullah bin Saba ini untuk memberontak kepada pusat pemerintahan yang saat itu di Madinah. Dan Utsman ini diprovokasi, ya, maksudnya diisukan, difitnah orang yang menumbuhkan KKN ya. Jadi mengangkat orang-orang dekat dari keluarganya untuk menjadi pejabat. Nah, itulah isu yang digembor-gemborkan oleh orang-orang munafik ini. Dan itu tidak benar ya. Itu hanya isu saja. Tidak boleh kita membenarkan isu itu ya. Utsman ini mengangkat berdasarkan kompetensi, kemampuan dari orang-orang itu. Kalau ada ikatan keluarga itu hanya kebetulan, tidak menjadi pertimbangan utama ya. Jadi konflik sangat luas saat itu, dan mereka ya ada saja ya isu-isunya ini, persoalannya sangat rumit lah ya. Dalam hal pembunuhan Utsman ini juga sangat mengenaskan ya. Jadi diawali dari perbedaan pendapat tentang gubernur Mesir saat itu. Nah, jadi panjang ceritanya, mungkin nanti satu saat kita akan lebih detail. Jadi intinya Utsman saat itu ditelikung oleh sekretarisnya ya, atau oleh pejabat yang dipercaya oleh Utsman, yaitu Marwan bin Hakam, yang saat itu membuat semacam surat palsu dengan stempel khalifah, bahwasanya orang-orang ini yang akan, pada saat mereka ini kan komplain dari Mesir kemudian ke Madinah mengusulkan pergantian gubernur. Nah, kemudian Utsman memberikan jaminan, pulanglah kalian, nanti kalian akan diangkat ya menjadi gubernur di sana. Nah, ada orang yang lalu lalang yang mencurigakan gitu ya, kemudian ditangkap. Nah, ternyata orang ini membawa surat yang ketika dibuka itu mengatasnamakan khalifah dan ada stempel khalifah. Nah, tersuratlah emosi orang-orang ini ya. Mereka sudah datang dengan emosi, minta mau demo dan ini, kemudian ada fitnah seperti itu yang isinya itu kalau orang-orang datang ke Mesir maka bunuhlah orang-orang ini. Nah, itu ya, jadi provokasi adu domba saat itu, sehingga mereka balik ke Madinah dan mengepung rumahnya Utsman yang saat itu para sahabat banyak yang melaksanakan ibadah haji.
Jadi para sahabat yang utama itu banyak yang ke Mekah. Masih ada banyak sahabat yang menjaga rumahnya Utsman, dan mereka siap melindungi Utsman. Tetapi Utsman tidak mau. Saya tidak mau gara-gara saya tertumpah darah satu tetes pun. Beliau tidak mau dilindungi oleh para pengawalnya. Jadi mereka mengepung rumahnya Utsman, meloncat pagarnya, dan akhirnya pada saat beliau membaca Al-Quran, dipukul kepalanya sampai muncrat darahnya ke mushaf yang beliau baca, dan akhirnya beliau meninggal dunia. Setelah meninggal pun orang-orang itu yang sudah membunuhnya ini, ya Allah ya, begitu teganya mereka melarang keluarga besar Utsman untuk mengurus jenazahnya. Tidak boleh diurus jenazahnya ini. Kalau diurus maka akan ya diperangi lah gitu ya, akan menjadi ramai. Jadi sampai lama baru kemudian Ummu Habibah, saat itu Ummul Mukminin, mengancam kepada para pembunuh ini, kalau kalian tidak memberikan izin kepada kami mengurus jenazah Utsman, maka aku akan lepas jilbabku, aku akan keliling Madinah. Itu ancaman dari Ummu Habibah. Ya tentunya mereka takut ya, malu lah ya, ini Ummul Mukminin istri Rasulullah, masa mau melepas jilbabnya seperti itu. Akhirnya baru diizinkan, itu pun hanya sekitar 6 orang saja yang diizinkan untuk memandikan, mengkafani, mensolati, dan dimakamkan di Baqi. Kalau kita berziarah kubur ke Baqi, itu ada makam Utsman bin Affan yang luas ya, memang ada tulisannya. Itulah makam Utsman yang areanya agak luas, yang merupakan seorang yang mulia luar biasa ya, yang meninggalnya seperti, dan pada saat itu Utsman syahid dan langsung dijemput di surga ya. Jadi menurut riwayat dalam beberapa mimpi itu seperti itu ya. Utsman saat itu dalam keadaan puasa, kemudian berbuka puasa di surga insyaallah. Jadi itulah syahidnya Utsman ya, yang diprediksi oleh malaikat ini. Baik, ini kisah yang sangat tragis yang ada dalam sejarah Islam ya. Kemudian jamaah sekalian, ada pengakuan dari Aisyah tentang keutamaan Utsman ini. Satu saat Rasulullah SAW ini sedang berbaring santai di rumah Aisyah, yang saat itu ya kasyifan an fakhidaihi. Ini bukan betis ya, tapi fakhidah itu adalah paha ya. Jadi tersingkap paha suci Rasulullah SAW itu tersingkap. Au saqaihi, atau betisnya. Jadi ini rupanya keraguan dari perawi ya. Betis atau pahanya itu tersingkap. Fasta'dana Abu Bakar fa'adina lahu. Maka saat itu Abu Bakar minta izin masuk, dipersilakan masuk. Maka beliau masih dalam kondisi seperti itu ya, seperti yang orang santai lah begitu ya. Wa huwa ala tilkal hal fatahaddatsa, ya mereka saling ngobrol, berbincang-bincang ya. Kemudian istadzana Umar masuk, Nabi kondisinya seperti itu, tidak berubah posisinya. Nah, summa istadzana Utsman. Pada saat Utsman minta izin masuk, fajalasa Rasulullah SAW wa sawwa thiyabahu. Maka beliau saat itu duduk membetulkan pakaiannya yang sebelumnya itu paha beliau tersingkap, kemudian dibetulkan. Maka saat itulah Aisyah heran ya, ketika mereka sudah pulang pamit, Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, takhala Abu Bakar falam tahtasya lahu walam tubalihi wahai Rasulullah. Tadi Abu Bakar masuk tapi engkau biasa saja dan tidak memberi perhatian khusus. Abu Bakar ayahnya Aisyah tapi dipanggil Abu Bakar ya. Kok jambal kata orang Jawa ya. Ini untuk ilmu ya, maksudnya bukan, kita tidak bicara tentang masalah jamal atau enggak, tapi ini
untuk menunjukkan ya Abu Bakar maksudnya tokoh yang saat itu sebagai seorang sahabat ya, bukan semata-mata sebagai ayah daripada Aisyah. Supaya jelas tokohnya ini siapa ya. Jadi Abu Bakar Anda tidak merubah posisi ya, tidak memberi perhatian khusus. Kemudian tsumma dakhala Umar, Umar pun akhirnya masuk. Anda juga seperti itu, tidak memberi perhatian khusus ya. Tsumma dakhala Utsman, kemudian Utsman pun masuk. Fajalasta wa sawaita thiyabaka, Anda meluruskan tempat duduk, jadi duduknya diluruskan, kemudian membetulkan pakaian. Mengapa? Faqala, maka Nabi menjawab, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah, apakah aku tidak malu terhadap seorang yang malaikat saja malu kepadanya. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Ini keutamaan Utsman bin Affan. Jadi malaikat saja malu tadi ya. Di dalam hadis sebelumnya tadi kita bacakan, inna nastahi minhu, kata malaikat kami malu kepada Utsman. Maka Rasulullah pun juga malu. Jadi dari situ ya, dari riwayat ini bisa kita ambil kesimpulan tentang keutamaan Utsman bin Affan. Dan pada saat yang sama juga para ulama fikih itu memperdebatkan ya tentang hukum hukum paha itu aurat atau bukan ya. Itu menjadi perdebatan. Kalau seandainya aurat, maka Nabi kenapa tidak menutup saat itu, saat Abu Bakar Umar masuk ya. Nah, ini perdebatan dalam fikih ya, bukan ranah kita dalam pembahasan itu ya. Baik, berikutnya jamaah kalian tentang Islamnya Thalhah bin Ubaidillah. Beliau ini masuk Islam sepulang berdagang dari Busra Sam. Jadi Thalhah ini sejak muda ulet orangnya dan suka berdagang. Jadi orang kaya sejak muda dan beliau orang yang sangat dermawan. Pada saat berdagang ke Syam itulah Thalhah bin Ubaidillah ini mendapat ya semacam informasi ya, di sana ada pendeta Yahudi yang mengumumkan kepada para pedagang, siapa di antara kalian yang datang dari Makkah, siapa yang datang dari Jazirah Arab, yang datang dari Makkah. Maka saat itu Thalhah saya datang, kemudian diajak bicara bahwasanya apakah kamu mendengar berita tentang Nabi akhir zaman yang bernama Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Maka bingung si Thalhah ini karena nama Ahmad tidak populer ya di Makkah. Dia bingung, tapi dari informasi inilah akhirnya Thalhah menjadi berpikir dan akhirnya dia tidak melanjutkan aktivitas dagangnya di Syam dan pulang, mempercepat pulang ke Mekah dan bertanya kepada orang-orang, apa yang terjadi pada saat saya berdagang ke Syam ini? Didapat informasi ada seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Wah, ini informasi yang klop dengan yang didapat di Syam. Hanya saja ada sedikit perbedaan antara Ahmad dan Muhammad ini. Maka dia bertanya siapa yang mengikuti dakwahnya. Mereka mengatakan Abu Bakar. Nah, antara Abu Bakar dan Thalhah ini sahabat karib. Mereka akrab sejak awal ya. Akhirnya datanglah Thalhah ini ke Abu Bakar, bertemu dan bertanya, menyampaikan ataupun saling bertanya lah apa tentang berita yang didengar dari orang-orang tentang Nabi akhir zaman ini. Maka Abu Bakar menyampaikan informasi ya, dan akhirnya
Thalha bin Ubaidillah ini masuk Islam lewat Abu Bakar, dan mereka belajar langsung kepada Rasulullah SAW. Dan setelah masuk Islamnya Thalha ini mendapat tekanan yang berat dari orang-orang Quraisy. Jadi Thalha ini diikat bersama dengan Abu Bakar dan disiksa oleh orang-orang Quraisy. Jadi rupanya yang disiksa itu bukan hanya dari kalangan para budak atau orang-orang awam, kalangan bawah yang masuk Islam. Tokoh sekaliber Abu Bakar ini pada saat itu disiksa oleh orang-orang Quraisy, mereka diikat bersama ini. Sehingga dua orang ini diberi julukan Al-Qarinaini, yaitu dua orang sahabat karib, Thalha dan Abu Bakar ini. Nah, kemudian Thalha ini memiliki julukan, yaitu Asyahidul Hayy, seorang syahid yang hidup. Ini dikarenakan pada saat perang Uhud, ketika pasukan Islam terdesak gara-gara pasukan pemanah teledor, ya, mereka sudah merasa menang di atas angin, dan banyak pasukan dari kafir Quraisy, banyak yang bergelimpangan mati. Mereka akhirnya turun dari Jabal Rumat, dari bukit pemanah itu turun, sehingga Khalid bin Walid mengambil alih dari belakang. Saat itu Khalid masih kafir, ya. Jadi Nabi saat itu dirangkul oleh Thalha bin Ubaidillah dengan tangan kirinya, dan dengan dadanya kemudian langkah demi langkah diajak berjalan ke atas bukit untuk menyelamatkan. Sementara tangannya Thalha bin Ubaidillah ini membawa pedang sambil mengayun-ayunkan. Setiap ada anak panah yang mengarah itu ditebas oleh pedangnya Thalha bin Ubaidillah, sehingga ya seperti tamengnya Rasulullah. Saat itu ada sekitar 70 anak panah yang menempel, yang menancap di tubuhnya Thalha bin Ubaidillah ini, bersimbah darah, dan seolah-olah atau diperkirakan saat itu sudah meninggal, sudah mati syahid. Nah, ternyata masih hidup. Nah, itulah disebut asyahidul hayy, orang yang syahid tapi masih hidup. Nah, itulah keistimewaan Thalha bin Ubaidillah. Kemudian Thalha itu juga diberi julukan Thalha al-Khair, Thalha yang baik, karena saat itu Thalha ini punya rezeki, ya, dapat rezeki yang banyak dari Hadramaut. Jumlahnya sekitar 700.000 dirham, jumlah yang besar. Maka saat itu, pada malam itu Thalha gelisah, tidak bisa tidur. Kemudian istrinya bertanya, istrinya ini solehah, ya, yang masuk Islam, ya. Pada saat itu istrinya gelisah, ada apa wahai suamiku? Kata Thalha, saya gelisah karena malam ini di rumah kita banyak sekali uang. Jadi banyak uang malah gelisah, ya, ini heran. Maka istrinya memberi saran begini, besok pagi-pagi bagi-bagi uang itu ke tetangga, orang-orang yang membutuhkan. Maka ini saran yang sangat bagus. Thalha setuju, ya, memberikan pujian, engkau adalah istri yang solehah, memberi saran yang tepat. Akhirnya pagi-pagi habis subuh itu langsung uang yang banyak itu ditaruh di nampan, dikasih orang-orang yang membutuhkan, sehingga langsung habis pada saat itu. Jadi tidak tersisa, 700.000 dirham habis. Kemudian ya selang beberapa waktu itu ada orang yang ngaku-ngaku saudara, padahal sebelumnya tidak ada komunikasi. Jadi datang-datang ngaku family daripada Thalha. Mungkin kalau kita sekarang ini wis diusir aja, ya, nggak banyak klarifikasi. Wis ini sudah nggak benar niatnya. Tapi Thalha enggak, justru mengapresiasi kedatangan orang ini dan mengatakan, saya punya tanah yang akan dibeli oleh Utsman bin Affan, sebidang tanah, harganya itu sekitar 300, nggak tahu 300 dinar apa dirham, nggak dijelaskan, ya, pokoknya banyak lah harganya. Terserah,
apakah kamu mau tanah ini kamu ambil nggak jadi saya jual kepada Utsman, ataukah kamu mau harganya? Nanti kalau Utsman bayar saya kasih kamu. Nah orang ini rupanya milih harganya ya. Jadi akhirnya ketika Utsman membayar tanah ini, harganya dikasihkan kepada orang ini yang ngaku-ngaku saudaranya Tolha. Saking seperti itu ya, bagaimana kedermawanan Tolha bin Ubaidillah ini. Tolha khair dan Tolha al-Jud yang sangat murah, pemurah, dan Al-Fayyad yang sangat dermawan. Jadi itu terkenal ya, Tolha yang luar biasa, yang perjuangan untuk Islam luar biasa. Nah jamaah sekalian, berikutnya sekilas tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Panggilannya Sa'ad ini ya. Jadi saat masuk Islam ibunya mengancam mogok makan. Nah, mirip-mirip lah kisahnya dengan Mus'ab bin Umair ya. Jadi ibunya nggak mau. Tadi Tolha juga sama, ibunya nggak mau aslinya, tapi akhirnya ibunya masuk Islam. Nah kalau ini enggak ya. Jadi ibunya ini ngancam kalau dia nggak murtad maka ibunya tidak mau makan, sehingga supaya saat ini kasihan ya. Maka ada kalimat luar biasa disampaikan dengan lembut oleh Sa'ad kepada ibunya, wahai ibu, demi Allah, andai engkau memiliki 70 nyawa yang keluar satu demi satu, maka aku tetap tidak akan meninggalkan agamaku untuk selama-lamanya. Masya Allah ya. Sehingga dengan itulah Allah Ta'ala menurunkan surah 29 ayat ke-8, wa wasainal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bi'ilm fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kepada dua orang ibu bapaknya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepadakulah kembalimu, lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Itulah keteguhan iman daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini juga terkenal memiliki keistimewaan orang yang mustajab doanya. Pernah ada satu Yahudi yang mengejek, jadi mengejek kalau nggak salah diejek itu Ali bin Abi Thalib. Jadi diejek lah. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas memperingatkan, jangan teruskan itu ya, ejekanmu itu nggak benar begini-begini ya. Maka terus saja kata saat ini, kalau kamu tidak berhenti dari mengejek itu, aku akan mendoakan yang buruk untukmu. Dia masih nggak percaya. Terus saja membuli dengan buli-bulian yang kasar. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas sholat 2 rakaat dan berdoa. Setelah selesai berdoa, unta yang dikendarai oleh Yahudi ini kalap, jadi mabuk gitu ya, bergulang-guling, kemudian melemparkan Yahudi ini ke tanah, atau pokoknya terlempar dan akhirnya mati seketika saat itu juga. Wah, itu luar biasa ya, karomah yang dimiliki oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Doanya sangat mustajab. Jamaah sekalian, hikmah dan pelajaran daripada kisah Sa'ad ini, berbuat baik kepada orang tua adalah perintah agama meskipun mereka berbeda agama dengan kita. Mentaatinya hukumnya wajib, kecuali jika menyuruh berbuat maksiat kepada Allah, maka tidak ada kepatuhan kepada makhluk dalam mendudukai khaliq. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Kemudian juga ada keutamaan birrul walidain. Itu adalah amal yang Allah cintai setelah sholat. Kemudian beliau tadi sudah kita sebutkan mustajab dalam berdoa, dan sebab turunnya rahmat, kafarat dosa-dosa besar, kemudian mendapatkan keberkahan apabila kita birrul walidain. Berikutnya sekilas tentang Islamnya Abdullah bin Mas'ud. Beliau bekerja sebagai penggembala dan bertemu dengan Nabi dan Abu Bakar. Jadi unik ceritanya ya, jadi beliau ini punya otak yang bagus ya, sehingga dari situlah beliau akhirnya menjadi seorang alim, seorang yang dari sisi Qur'annya ilmunya luar biasa. Jadi Abdullah bin Mas'ud
sering membantu Rasulullah SAW. Kalau dalam perjalanan beliau yang menyiapkan tempat duduknya, yang mempersiapkan sandal Rasulullah, yang mempersiapkan segala sesuatunya itu Abdullah bin Mas'ud. Jadi itulah, dan walaupun secara fisik Abdullah bin Mas'ud ini orangnya ngapunten ya, orangnya kecil, kurus, hitam gitu ya. Pada saat Abdullah bin Mas'ud itu naik ke pohon ya, itu betisnya tersingkap, kemudian diketawain oleh para sahabat. Nabi saat itu menegur, wahai para sahabat, kenapa kalian mentertawakan ini? Ketahuilah bahwasanya betisnya Abdullah bin Mas'ud itu nanti di hari kiamat lebih berat timbangannya daripada gunung Uhud. Wah, gunung Uhud itu besar ya di Madinah. Kalau Jabal Rumatnya kecil, tapi gunung Uhud itu yang mengitari itu loh, yang di sekitar Uhud itu gunung Uhud, yang kalau ditimbang di hari kiamat lebih berat bobot timbangannya betisnya Abdullah bin Mas'ud. Itulah kemuliaan Abdullah bin Mas'ud yang merupakan salah satu fuqaha kalangan sahabat yang dijadikan referensi oleh para sahabat yang lain. Nah, kemudian 4 orang tadi sudah kita sebutkan ya. Kemudian berikutnya ada sahabat-sahabat lainnya, yaitu Zubair bin Awam, kemudian ada Abu Ubaidah, Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini yang memerahkan susu Rasulullah untuk Rasulullah saat Rasulullah bersama Abu Bakar pada saat di Gua Thur, pada saat peristiwa hijrah itu ya. Kemudian Ammar bin Yasir yang juga pernah kita singgung, yang ayahnya Yasir itu adalah syahid pertama dan ibunya adalah Sumayyah, merupakan sahabiyat yang syahidah pertama. Kemudian Suhaib bin Sinan, ini juga dari kalangan ya, para kalangan bawah. Kemudian Bilal bin Rabah, keluarga Yasir, Khabbab bin Arf, Ibnu Mas'ud, Al-Arqam bin Abil Arqam, dan lain-lain. Kebanyakan orang lemah dan sahaya, namun tidak sedikit juga dari kalangan yang terhormat. Mereka luar biasa, orang-orang yang ini kita loncati ya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari Abu Bakar, bagaimana kekuatan daya rekrut Abu Bakar ini, karena punya kelebihan akhlak, pengetahuan, serta intelektual dan pekerjaan, serta status sosial yang terhormat dimiliki oleh Abu Bakar. Setiap hati memiliki kunci khusus untuk membukanya, maka tugas kita sebagai dai adalah untuk mencarinya. Kira-kira kliknya di mana orang itu ya. Kalau dia masih belum bisa kita taklukkan, kira-kira pawangnya siapa, kalau ya sekarang ini yang berpengaruh kepada orang itu siapa. Itulah. Kemudian dai berusaha mendapatkan, dan haruslah hanya karena mengharap ridha Allah, bukan kedudukan manusia ya. Ini diabadikan di surat At-Taubah ayat ke-100. Kemudian inilah ya yang tadi saya singgung ya, ada 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga tanpa hisab. Ini hadis sahih riwayat Tirmidzi secara eksplisit ini. Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga. Wa Umar fil jannah, Umar juga di surga. Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Talha yang sudah kita ceritakan fil jannah. Zubair bin Awam fil jannah. Abdurrahman bin Auf fil jannah. Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. Wa Sa'id bin Zaid, ini adalah sepupunya Umar yang menikah dengan Fatimah, yaitu adiknya Umar, itu fil jannah. Wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Inilah 10 orang yang sudah mendapat tiket masuk surga. Kalau kita belum dapat tiket ya. Kalau dapat tiket nonton konser kayaknya sudah aman ya. Ini tiket masuk surga lah ya, yang luar biasa. Nah, ini sekilas ya bagaimana silsilah nasab beberapa sahabat ini ada keterikat atau ada nyambungnya ya, nasab dengan Rasulullah SAW. Jadi Nabi di sini, kemudian ada Ali bin Abi Thalib,
yaitu merupakan sepupu beliau. Kemudian ada Zubair bin Awam yang ini masih keponakan dari Khadijah. Kemudian ada Abu Bakar yang ini nasabnya juga nyambung di sini ya. Kemudian ada Umar, Utsman juga demikian. Inilah nasab beberapa kalangan di antara sahabat ini terakhir ya. Jadi nasab ini penting ya. Ta'allamu min ansabikum. Pelajarilah silsilah nasab kalian. Mempelajari nasab itu bisa nyambung pertalian silaturahim. Fa inna silaturahim mahabbatun fi ahlihi, karena silaturahim bisa menambah kasih sayang dalam keluarga, masratun fi malihi, menambah rezeki, wa munsa'atun fi atharihi, bisa menambah usia. Di antara sahabat yang ahli dalam bidang nasab yaitu Abu Bakar dan Aqil bin Abi Thalib. Jadi rupanya sekarang yang sedang viral ya, perbedaan nasab Ba'alawi ini ya, apakah sambung nasabnya dengan Rasulullah? Karena ini sampainya ke Ubaidillah ini tertuduh tidak ahlul bait ya. Nah ini kita tidak pro sana tidak pro sini, kita tunggu saja bagaimana validasinya ya. Masing-masing ini punya data-datanya, Allah alam, kita tidak makomnya untuk bicara ke sana ya. Kita husnudon kepada semuanya, mudah-mudahan semuanya baik-baik saja ya. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya. Kurang lebih maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.